Meracik makanan ala chef tidak semudah membuat mie instan. Ada banyak pengetahuan yang tidak diketahui orang awam. Jangankan gosong, salah-salah meracik bumbu bisa menyebabkan masakan menjadi racun mematikan. Contohnya seperti ikan buntal, hewan laut yang bisa mengembang dan mengeluarkan duri tajam saat dirinya merasa terancam. Banyak kasus orang yang mengonsumsi ikan buntal tewas karena cara memasakkannya yang salah. Para koki harus memiliki sertifikat khusus untuk mengolah santapan ini. Dari mencuci lendir, memotong kepala ikan, membuang kulit, hingga membelah daging, semua itu ada aturannya. Jika salah memotong, maka racun akan menyebar dan orang yang menyantapnya akan menghadapi maut. Fugu sashimi adalah makanan mewah di negeri Sakura. Satu ekornya dihargai sekitar 1,7 juta. Tak heran para ahli memasak di Jepang rela sekolah bertahun-tahun hanya demi selembar sertifikat untuk dapat mengolah ikan fugu. Lantas apakah ada kuliner lain yang memiliki tingkat kesusahan serupa? Masakan berikut ini hanya boleh dimasak oleh chef andalan. Salah sangka hidangan makanan bisa jadi masalah. Pernah mendengar menu makanan bernama Fsek? Menu ini berupa ikan asin ala Mesir. Berbeda dengan ikan asin Indonesia yang akan dimasak setelah proses pengasinan, Fsek dibiarkan mentah saat disantap dengan roti dan sayuran. Fsek berbahan dasar ikan belanak. Cara mengolahnya pun unik. Ikan dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam tong kayu dan direndam menggunakan garam serta pasir khusus lalu dibiarkan selama 25 hari. Fsek diolah dengan cara fermentasi. Teknik masaknya menggunakan kekuatan garam plus kesabaran. Rasanya sulit untuk dijelaskan. Fsek memiliki rasa yang amat tajam serta sedikit bau busuk. Departemen Kesehatan Mesir sudah berkali-kali mengeluarkan larangan mengonsumsi fsek karena banyak kasus kematian setelah menyantap ikan asin mentah ini. Manusia yang memakannya berpotensi memiliki gejala awal seperti otot lemas, sakit perut, gangguan pernafasan yang berujung koma. Namun semua itu terjadi jika peramu Fsek menerapkan metode yang keliru. Fsek harus menggunakan ikan 100% segar dan tidak boleh kekurangan garam saat proses perendaman. Meski menimbulkan potensi bahaya, Fsek tetap dikonsumsi banyak Mesir. Selain karena lezat dan memiliki rasa yang khas, Fsek juga merupakan menu tradisional yang sudah turun-temurun. Wah, saya mau coba ya. Sikat merupakan salah satu tanaman purbakala yang terus bertahan hingga kini. Sikat tumbuh secara alami di Kepulauan Guam. Ini adalah jenis tumbuhan beracun, namun masyarakat Amami Oshima mampu mengembangkannya menjadi sebuah sajian layak dimakan. Semua berawal dari Perang Dunia II. Pada masa itu Pulau Amami terkunci dan tidak memiliki sumber daya sehingga terjadi kelaparan massal. Hanya ada pohon sikat yang tersisa. Mereka memutar otak dan mencari cara untuk mengolah tumbuhan beracun ini agar aman untuk dimakan. Hasil perjuangan tidak sia-sia. Akhirnya penduduk Pulau Amami kini menjadikan sikat sebagai bahan makanan tradisional. Mereka mengolah makanan berbahaya ini menjadi sebagai bahan menu seperti keripik, mie, mochi, sup, hingga berbagai kue kering dan basah. Bahkan seluruh elemennya bisa dimanfaatkan dari buah, kulit, serta bahan pohon. Namun sikat harus melalui proses panjang terlebih dahulu. Semuanya harus dikeringkan dan fermentasi. Proses penjeruan di bawah sinar matahari adalah kunci utama untuk menghilangkan zat beracun yang mematikan. Tidak banyak kalangan yang berani mengolah sikat. Pulau Amami di Jepang adalah salah satu dari segelintir masyarakat di planet bumi yang berani mengolah bahan beracun ini. Umumnya, makanan memiliki aroma yang menggoda selera, tetapi tidak demikian dengan menu yang bernama hakaral. Semerbak amis bercampur busuk yang dahsyat menjadi ciri khas makanan Islandia ini. Hakaral terbuat dari daging ikan hiu. Potongan daging ikan hiu dikubur dalam timbunan batu kerikil panas. Kemudian daging difermentasi lalu digantung untuk diangin-anginkan sampai benar-benar kering selama 4 bulan. Hakaral harus diolah dan difermentasi terlebih dahulu. Sebab ikan predator yang hidup di perairan dingin tersebut mengandung racun di dalam tubuhnya.
Hakaral disebut-sebut sebagai makanan paling menjijikan dan menyengat di dunia. Bahkan setiap habis makan potongan daging hakaral akan ada aftertaste yang terus menempel di lidah. Tidak sedikit pula warga Islandia yang menolak mengkonsumsi kuliner yang satu ini lantaran aromanya yang kelewat ekstrim. Padahal hakaral adalah resep turun-temurun asli dari bangsa Viking. Nah, hakaral mudah ditemui di supermarket di negeri Skandinavia. Harga sekantung untuk 500 gram terbilang mahal, yakni sekitar 2 juta rupiah. Siapa bilang kuliner khas Indonesia menjadi jaminan aman untuk dimakan? Kalian mungkin pernah mendengar tempe bongkrek. Salah dalam mengolah tempe bongkrek bisa menyebabkan kematian loh. Tidak berbeda jauh dengan versi tempe lainnya, bongkrek terbuat dari biji kedelai serta ampas kelapa. Makanan ini merupakan kudapan khas Jawa Tengah yang biasa ditemui di Banyumas dan Cilacap. Tempe bongkrek seringkali menyebabkan keracunan karena terkontaminasi bakteri Burkholderia galdioli. Gejala keracunan tempe bongkrek biasanya timbul dalam 12 jam setelah mengonsumsi. Awalnya penderita akan merasa mual, lemas, sesak nafas, hingga sulit bernafas. Pertolongan pertama bila mengalami hal ini adalah dengan mengeluarkan tempe bongkrek dari lambung dengan mengeluarkan obat pencahar. Pemerintah Indonesia sudah melarang penjualan tempe bongkrek karena menyebabkan kematian puluhan warga pada tahun 80-an. Tetapi tetap saja racikan tempe bongkrek harus dijual secara diam-diam. Selain rasanya yang gurih, harga ekonomis, serta aroma dan tekstur yang khas menjadi magnet bagi penggila rasa tempe bongkrek. Sebenarnya jika mengolah tempe bongkrek dengan cara yang benar, tidak akan terjadi masalah keracunan. Namun tidak semua orang memiliki pengetahuan dan insting yang sama. Biasanya tempe bongkrek berada dalam bahaya jika memiliki warna yang kekuningan. Ada ribuan jenis keju di dunia, namun Casu Marzu memiliki keunikan tersendiri. Keju ini disajikan dengan bonus belatung hidup. Casu Marzu berasal dari Pulau Sardinia, Italia. Keju ini terbuat dari susu domba. Perasan susu akan dibiarkan mengental selama 3 minggu, lalu dibentuk menjadi bulat. Saat keju sudah membentuk lingkaran, maka akan dipotong sedikit agar memberi ruang untuk lalat. Ternyata saat proses pembuatannya memang anti tudung saji. Lalat sengaja dibiarkan masuk untuk menetaskan telur dan menyebar ke seluruh lapisan dalam keju. Proses tersebut memerlukan waktu 3 bulan hingga belatung bermunculan. Kehadiran belatung inilah yang menjadi titik kelezatan Casu Marzu. Ulat-ulat ini harus dimakan dalam keadaan hidup. Jika belatung pada keju sudah mati, hal tersebut menandakan Casu Marzu sudah dalam kondisi beracun dan tidak layak makan. Bukan berarti menelan belatung hidup jadi sepenuhnya aman. Proses pengunyahan haruslah sempurna. Belatung wajib dikunyah hingga mati. Jika tidak sampai mati, belatung tersebut akan berpeluang hidup di dalam tubuh manusia dan menyebabkan kebolongan pada usus. Wah, bisa usus buntu nih. Nah, Uni Eropa sudah melarang keju Casu Marzu untuk dimakan. Namun tetap saja masyarakat Sardinia beranggapan ini adalah sebuah kuliner tradisional. Keju berbahaya ini masih bisa ditemui di pasar gelap Italia. Nah, gimana ya perasaanmu kalau kita bersenang di atas salju kayak gini di Minecraft saat lagi nih? Nah, lempar bola salju atau bagaimana dengan main kayak gini, seluncuran seperti kemarin nih? Ya, seluncuran perahu tentunya yang tentunya sangat mengasihkan. Tapi sempat ahli juga, tapi ya gimana dong? Atau bagaimana dengan aktivitas villager yang satu ini? Ditunggu sesaat lagi tentang momennya ya guys ya.